Om Swastiastu, selamat siang Ibu dosen dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Ida Ayu Maharani dengan NIM akhir 135 dan rekan saya. Yolanda Friska dengan NIM akhir 132. Adapun empat pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi dualisme, yang kedua itu adalah sistem ekonomi sosialis ala Indonesia, yang ketiga itu adalah sistem ekonomi Pancasila, yang keempat ada sistem ekonomi kerakyatan. Pokok bahasan pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu sistem ekonomi. Pokok bahasan yang kedua akan saya bawakan sendiri, yaitu sistem ekonomi dualisme. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini, perekonomian Indonesia itu menunjukkan ciri-ciri dualisme yang bersifat teknologi maupun ekonomis, sosial, dan kultural. J. Book mengatakan adanya sikap prakapitalisme di dalam masyarakat dualistis ini membedakan sikap penduduk asli masyarakat tersebut dengan masyarakat barat terhadap rangsangan ekonomis dalamnya. Sikap penduduk asli dipengaruhi bahwa kebutuhan manusia itu terbatas. Orang Indonesia mempunyai sikap yang sama terhadap rangsangan, harga, dan ekonomi lainnya. Rangsangan yang sesuai itu jarang timbul karena ketidaksempurnaan dalam sistem perekonomian dan juga bersumber dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Adapun ciri-ciri dualisme perekonomian Indonesia itu terlihat dari adanya perubahan teknologi. Kemajuan teknologi adalah unsur dasar dari proses pembangunan ekonomi. Dualisme itu adalah konsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan negara miskin, serta orang kaya dan orang miskin, pada berbagai tingkatan di setiap negara. Adapun 4 elemen kunci konsep ekonomi dualisme, itu yang pertama, beberapa kondisi itu berbeda dari elemen superior dan inferior, hadir secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama. Yang kedua, koeksistensi tersebut bukanlah satu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan satu hal yang bersifat baku, permanes, dan kronis. Yang ketiga, itu kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan cenderung meningkat. Yang terakhir itu hubungan saling keterkaitan antara elemen yang superior dan elemen inferior tersebut bentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen superior sangat tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen yang inferior. Bahasan yang kedua itu adalah sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Sistem ini muncul pada periode akhir kepemimpinan Presiden Soekarno, itu akhir 1960. Jadi kiblat politik Indonesia ini ke negara sosialis Eropa Timur, Rusia, dan RRC, tidak ke negara kapitalis Amerika Serikat dan Eropa Barat. Indonesia anti neokolonialisme dan neoliberalisme dan malah keluar dari PBB dan membentuk masyarakat baru. Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan sistem perekonomian negara sosialis. Di antara lain yaitu pemerintah Indonesia telah menyusun pembangunan semesta berencana 8 tahun, itu dari 1960 sampai 1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor dan di seluruh wilayah, namun belum sempat dilaksanakan. Yang kedua, itu perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta, Belanda tahun 1957. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia baik dalam maupun luar negeri itu dikuasai oleh perusahaan negara. Swasta juga berperan seperti perdagangan eceran dan perusahaan kecil serta koperasi. Yang ketiga, itu ada sistem perbankan. Semua bank swasta itu milik Belanda telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah. Kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. Ini dikerjakan dengan mengubah nama bank pemerintah menjadi satu nama dengan unit tertentu.
Yang keempat, itu adalah sistem devisa. Yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai oleh negara-negara sosialis, yaitu exchange control. Pada sistem ini tidak diperkenankan mata uang asing beredar di masyarakat. Harga barang dan jasa di dalam negeri itu mengalami kenaikan. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang akibatnya dibandingkan dengan nilai tukar devisa. Karena kurs devisa yang tetap, rupiah dinilai terlalu tinggi. Pemerintah mengadakan kebijakan devaluasi, di mana devaluasi ini bersifat mendorong ekspor dan mengekang impor. Pemerintah meluncurkan program perangsang ekspor melalui kebijaksanaan bahwa kepada setiap dolar hasil ekspor, para eksportir boleh memakainya secara langsung sejumlah persentase tertentu dari hasil ekspornya. Sistem perekonomian Indonesia yang berlaku pada saat itu itulah sistem perekonomian sosialis yang berlaku di negara-negara Eropa Timur. Muncul karena sistem perekonomian pasar memberikan hasil munculnya kaum proletar, kaum marhaen, dan kaum miskin, dan sudah dengan sendirinya sistem ekonomi sosialis itu sangat memperhatikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda. Selanjutnya ada sistem ekonomi Pancasila. Next. Muncul pada periode tanggal kedua dari masa pemerintahan Orde Baru, yakni setelah Pelita III tahun 1974 sampai 79, di mana sistem perekonomian pada saat itu ditandai oleh hal-hal yang pertama, perencanaan ekonomi, yang kedua, peranan perusahaan asing, yang ketiga itu peranan perusahaan domestik, yang keempat, peranan IGGI dan IMF, serta hutang luar negeri, dan yang terakhir sistem devisa, di mana perencanaan ekonomi itu Indonesia pada saat itu masih berada dalam perencanaan pembangunan ekonomi 5 tahunan atau Pelita 1, 2, sampai dengan 5 dengan prioritas utama pada perkembangan sektor pertanian menuju swasembada beras atau pangan. Atau sistem perekonomian ini biasa diterapkan di negara yang menganut sistem sosialis maupun non-sosialis. Dan yang kedua, peranan perusahaan asing, yaitu UU PMA tahun 1967, modal asing baik yang bersifat investasi langsung maupun portofolio makin merambah hampir ke semua sektor dan wilayah Indonesia. Yang ketiga itu peranan perusahaan domestik, di mana diundangkannya UU PMDN, kredit diberikan kepada usaha-usaha domestik besar. Yang keempat, peranan IGGI dan IMF, serta hutang luar negeri, di mana sejak awal Orde Baru, pemerintah mendirikan IGGI berfungsi memberikan nasihat dalam APBN. Jika APBN mengalami kekurangan sumber pembiayaan IGGI yang memberi pinjaman kekurangan dana. Institusi yang memegang peran penting IGGI yaitu Bank Dunia dan IMF atau International Monetary Fund. Dan yang terakhir, sistem devisa, di mana setelah Orde Baru naik tindakan yang dilakukan oleh liberalisasi perdagangan luar negeri, yang dalam hal ini termasuk sistem devisanya. Dari yang sepenuhnya dikuasai menjadi berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Adapun menurut Prof. Mubiarto, ada 5 ciri-ciri dari ekonomi Pancasila yang harus diyakini, yaitu yang pertama, adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi atau diambil alih negara dan juga swasta. Yang kedua, diterapkan rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian.
Yang ketiga, adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Dalam hal ini, cita-cita ekonomi Pancasila menunjukkan kesamaan dengan doktrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung dalam sistem ekonomi sosialis sekuler. Yang keempat, diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Dan yang terakhir, pengadilan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Next. Selanjutnya ada sistem ekonomi kerakyatan. Demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya Soeharto dari pemerintahan pada tahun 1997 dan meminta agar dilaksanakan reformasi. Reformasi yang dituntut adalah di bidang politik dan ekonomi. Bidang politik adalah menuntut kebebasan bersuara, berpolitik, atau berkebebasan demokrasi yang selama ini pada saat pemerintahan Soeharto sangat dikekang. Di bidang ekonomi dikatakan bahwa Presiden Soeharto pemerintah terlalu memihak kepada perusahaan besar, terbukti dari krisis yang lalu pada tahun 1997, yang dimana usaha kecil dan menengah terbukti tahan banting. Kredit diarahkan untuk perusahaan besar di mana dominasi asing dalam perekonomian seperti Bank Dunia, IMF, dan lembaga asing lainnya dianggap hal yang berlebihan. Adapun beberapa hal berikut merupakan kebijakan pemerintah selama sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama itu, peran IGGI dikurangi semula diganti dengan CGI, sehingga badan tersebut hanya bersifat konsultasi dalam menyusun kebijakan ekonomi. Yang kedua, investasi asing dengan UU PMA dan investasi dalam negeri dengan UU PMDN yang memberikan prioritas pada pengusaha besar tidak banyak mendapat sorotan, tidak dihapuskan namun berjalan seperti semula. Yang ketiga, tanpa adanya usaha swastanisasi perusahaan negara namun belum selesai, dan usaha swastanisasi ini merupakan isi internasional dan bukanlah disebabkan karena sistem ekonomi kerakyatan. Yang keempat, sistem devisa masih seperti sebelumnya, yakni didasarkan atas sistem pasar atau permintaan dan penawaran dengan cadangan devisa yang besar untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Dan yang terakhir, dari tinjauan di atas, pengamatan yang mendalam, sistem ekonomi kerakyatan ini mempunyai ciri yang sangat kental sebagai sistem ekonomi pasar. Kalau ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi kecil, maka perusahaan kecil atau keluarga biasanya diumpamakan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan produksi atau penerimaan. Sekian dari presentasi kami.